lihat performa model kan kita menggunakan yang namanya confusion matrix ya di dalam permasalahan klasifikasi. Nah, kenapa akurasi pada metode atau algoritma KNN sama random forest beda? Ya tentu saja beda kalau misalkan kita lihat dari confusion matrixnya ya. Nah, di confusion matrix, nah ini misalkan contohnya ini. Waktu itu kita belajar studi kasus untuk menebak atau memprediksi zona hidrokarbon ya. Nah, kalau misalkan kita lihat data yang di sini, nah ya, contoh confusion matrix di sini, misalnya kita punya label aktual hidrokarbon gitu ya. Nah, ada yang dia prediksi benar hidrokarbon sebanyak 85 ya. Misalkan ini dari 100 ya. Jadi ada dari 100 data yang label aktualnya itu adalah hidrokarbon, tapi ketika diprediksi yang jawabannya 85 itu hidrokarbon dan yang 15-nya ini non hidrokarbon ya. Jadi ada juga jawaban yang salah gitu kan. Kemudian ada 100 label juga untuk yang aktualnya adalah non hidrokarbon, yang dia benar-benar prediksi non hidrokarbon itu 90 dan yang benar-benar yang salah itu ada 10 gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat dari sini, setiap algoritma itu pasti memberikan confusion matrix yang beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan nilainya jomplang antara dua tadi ya, kalian kan menggunakan random forest sama KNN. Nah, perlu kalian cek nih confusion matrixnya. Kalau kalian tadi membahasnya apa? Akurasi gitu ya. Nah, akurasi itu apa sih? Akurasi itu adalah TP ditambah TN. Nah, TP itu mana? TP itu yang ini. True positif ditambah dengan true negatif ya, ditambah dibagi dengan true positif ditambah dengan true negatif, false positif ditambah dengan false negatif ya. Nah, kalian perlu cek nilai di sini tuh seperti apa. Supaya kalian tahu kenapa si akurasinya itu jelek. Apakah yang dia tebak tadi aktivitinya itu A, ternyata aktivitinya B atau C gitu ya. Nah, kalian harus lihat apa namanya, false positifnya itu di mana gitu, atau false negatifnya itu di mana gitu. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya kalau selisih antara akurasi dua modelnya jauh berbeda gitu. Karena kan itu berkaitan dengan seberapa baik dia bisa membedakan antara aktivitas yang berbeda itu. Gitu, kebayang nggak? Kebayang Pak. Berarti Pak, kan tadi kalau di yang random forest itu kan akurasi model kami itu Pak di sekitar 0,52 atau sekitar 85% Pak. Sedangkan di Berapa? 0, akurasi model yang KNN itu di berapa tadi? 0, berapa? 0,85 Pak. 0,85. Oke. Sedangkan yang di akurasi model KNN itu sekitar 0,49 Pak. Oke, Berarti 49%. berarti Hmm. Pak walaupun nilainya terus kami lihat juga di bagian precision antara menggunakan akurasi yang random Ya. forest sama KNN itu kan agak berbeda juga Pak. Berarti nggak apa-apa kayak gitu, tapi nanti kami jelasin di laporan kami terkait ke perbedaan antara mereka berdua gitu ya Pak, maksudnya. Iya, betul. Kan tujuan kamu kan mau membandingkan. Makanya saya kasih di sini dua model. Tujuannya nanti membandingkan mana model terbaik yang bisa memberikan prediksi paling bagus gitu. Kalau kamu dari hasil kamu tuh yang paling bagus ternyata si random forest, ya udah berarti random forest yang terbaik untuk memprediksi si human activity recognition ini gitu. Nah, nanti untuk menguatkan evidence-nya, nanti setiap model itu harus punya matriks confusion ya, maksudnya harus ada ditampilkan matriks confusion-nya sama ininya turunannya ya, seperti akurasi, presisi, sama recall. Minimal 3 ini gitu. Terus nanti silakan dijelaskan aja penjelasannya nih, misalnya kalau akurasinya 87,5%, nah ini berarti apa? Precision-nya segini berarti apa gitu. Ya, ini mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu ke-6 gitu. Kebayang kelompok 7?
Kebayang, Pak. Saya mau naik satu lagi, Pak. Boleh. Di hasil yang KKN kami ini kan tadi kan udah selesai, Pak, tapi, kami situ nggak ada makai yang scanning gitu, Pak. Itu sebenarnya di KNN itu harus pakai scanning atau nggak sih, Pak? Scanning. Iya. Scanning itu yang gimana maksudnya? Kan kalau ada kodenya boleh ditunjukkan. Maksudnya di parameternya atau di mananya? Iya, Pak, bentar, Pak, saya cari catatan saya dulu ya, Pak. Oke, boleh. Eee, Sebenarnya kayak gini, Pak, kan di Random Forest itu kan saya ngikutin, yang pernah Bapak ajarin yang di GCR, Pak. Terus saya kan agak kurang paham juga, Pak, awalnya terkait, interpretasi dari, codingan yang Bapak buat. Jadi saya kayak cari di AI sebenarnya, interpretasi dari, codingan ini apa gitu kan, Pak. Ternyata, saya lihat juga perbandingan sama KNN yang udah kelompok kita kerjain, Pak. Terus, katanya perbedaan antara punya yang Random Forest sama KNN itu, di mana kalau yang di Random Forest ini ada menggunakan terkait scaling yang saya pertanyakan tadi, Pak, gitu. Oh, scaling itu untuk data ya? Iya, Pak, Kamu ya. mau melakukan scaling. Nah, untuk menggunakan scaling itu kan ada di tahapan fitur engineering ya. Nah, jadi scaling itu nanti ditentukan berdasarkan data kalian. Misalnya waktu itu kan Human Activity Recognition ya. Terus saya buka sampel datanya. Nah, ini ya. Nah, jadi kapan kita menggunakan scaling? Nah, scaling itu sebenarnya digunakan untuk tipe data yang sifatnya continuous ya. Sifatnya continuous. Nah, misalnya kayak min, top 3 min, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, ini boleh pakai scaling ya. Jadi scaling itu apa? Scaling itu tujuannya kayak mirip kita melakukan eh, apa namanya? Bukan normalisasi ya, tapi kita itu ingin menarik nilai-nilai ini supaya nilainya itu rentangnya nggak terlalu besar. Ya, kalau kita lihat data ini kan rentangnya cukup besar ya. Nah, itu tidak begitu bagus untuk pembelajaran mesin. Jadi, scaling itu perlu dilakukan untuk tipe-tipe data yang continuous seperti ini. Nah, itu perlu dilakukan scaling. Nah, jadi jawabannya scaling itu perlu dilakukan untuk meningkatkan performa model gitu. Jadi kalau kamu mau performa modelnya makin bagus, ya harus dilakukan scaling untuk data-data yang sifatnya numerik. Data yang sifatnya numerik tadi yang bentuknya angka ya, continuous. Kayak gini nih, min, top 3 mins. Nah, ini disebut sebagai nilai kontinu. Gitu. Kebayang nggak, Meliana ya? Oh, iya, Mbak. Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Mungkin, Ya, dari kelompok kalau kami yang mau ditanyain sampai saat ini masih itu sih, Pak. kalau di sana yang kamu maksud itu bagian script yang standar scalar itu kan ya? Benar Iya, nggak? Pak. Nah, itu nanti perlu diimplementasikan kalau tipe datanya kayak gini nih. Datanya numerik. Tapi kalau datanya kategori nih, misalnya seperti ini nih. Nah, ini baru dilakukan encoding. Berarti, Pak, kan tadi berarti kan data kami harus ada menggunakan scaling ya, Pak. Berarti untuk yang Random Forest sama yang KNN-nya Sama, sama. dilakuin, Pak? Oh, Iya, jadi kan stepnya itu adalah persiapan data ya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam proses training model, itu kamu udah melakukan scaling. Nah, jadi yang udah di scaling itu baru nanti dimasukin ke dalam proses training untuk algoritma KNN sama random forest gitu. Jadi dua-duanya tetap dilakukan, tapi biasanya tuh kita lakukan semuanya dari awal sampai akhir persiapan data. Nah, itu udah termasuk kita melakukan scaling, kemudian kita melakukan encoding. Nah, setelah itu baru dilakukan training model gitu.
Jadi nanti datanya tinggal dipakai aja untuk training, baik itu untuk algoritma apa namanya KNN atau random forest gitu, Meli. Kebayang? Baik Pak, terima kasih Pak. Kebayang. Oke. Dari kelompok 7 ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari saya Pak, cukup hanya itu aja Pak. Oke, dari kelompoknya Meli yang lain aman? Aman, Pak. Amin Pak. Oke, kalau gitu kita next ke kelompok yang lain ya. Silakan kelompok yang lain. Oke, Wahyu Saya Fares. Oke, Wahyu Fareski dulu ya, habis itu baru Sinta ya. Ini Pak, saya dari kelompok 4 Pak. Oke, silakan. Jadi Ada yang mau di-share screen sebenarnya nggak? mungkin boleh nanya dulu nggak Pak? Nanti baru Oh, di boleh. share screen. Boleh, silakan. Jadi Pak, waktu ini bingung Pak, kan ada dua model kan yang kami bikin Pak. Yang pertama tuh linear regresi sama KNN. Mm-mm. Nah, untuk parameter yang digunakan tuh kan, kalau kami kan mencari data itu kan data kemungkinan banjir kan Pak. Itu ada Kamu kayak, yang topik keempat ya? Ini ya? iya Pak. Mm-mm. Nah, itu tuh parameter yang digunakan di linear regresi itu kok gimana gitu Pak? Soalnya kan kalau tangkap Oh, saya linear regresi itu kan cuma ada parameter X dan Y-nya kan Pak, sedangkan yang di data itu kan banyak gitu Pak. oke. Nah, nanti kamu bisa baca di sini. Sticker lamp linear regression. Oke. Nah, jawabannya ada di sini ya. Jadi kalau kamu pakai linear regression, parameternya ada apa aja? Nah, lihatnya di sini. Nah, ini ada dokumentasinya, ada juga cara pakainya. Nah, jadi untuk linear regression tinggal mengacu di sini aja. Kamu tinggal lihat aja nih, di sini tuh ada parameter apa aja yang bisa dijadikan sebagai inputan. Nah ini ya, ini ada bintang. Bintang itu ada multiple sih, ada banyak sekali yang bisa dimasukkan. Nah ini juga ada contohnya. Ya, jawabannya ada di sini ya. Nanti tinggal dibaca aja ya. Baik Pak, jadi kan linear regression sebenarnya belum kami bikin, tapi yang sudah dibikin tuh Pak, yang KNN ini boleh di share screen ya Pak? Boleh, Untuk silakan. Bapak. Oke, silakan. Ini tugas kami Pak. Pertama kan mengimport ini dulu Pak, besok kami ngelakuin apa namanya ini? Ngitung datanya Pak, apakah datanya ada yang kosong. Di sini kan misalnya data kosong kan Pak, terus ngelakuin apakah data yang duplikat gitu Pak. Hmm. Terus? Terus nah terus yang sebenarnya saya ngikutin ini aja Pak, ngikutin apa namanya, mengikutin yang codingan yang pernah Bapak berikan gitu Pak. Enggak, tapi kamu memahami nggak step-step dari proses training model? Sambil dipahami gitu Pak. Nah, itu salahnya di situ. Jadi pertama, kamu harus memahami dulu apa aja langkah-langkah, step-step dalam proses training model dalam machine learning. Selanjutnya, kalau kamu udah paham itu, nah baru coba menerapkannya dalam bentuk pemrograman gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu langsung step atau melompati lah langsung jam ke sini gitu ya, pasti nanti kamu akan bingung karena kamu basicnya juga belum memahami seperti prosesnya untuk pre-processing data, apa aja yang kamu lakukan, karena nggak semua exactly sama gitu ya. Maksudnya
Walaupun secara alur sama, tapi proses di dalamnya bisa beda. Bedanya itu bergantung sama data kamu. Nah, jadi kamu harus memahami dulu step-step dasarnya, tahapan-tahapannya harus apa saja yang dilakukan, gitu. Kalau step secara umum itu pasti sama, tapi langkah yang dilakukan di dalamnya itu beberapa ada yang berbeda gitu ya, bergantung pada kondisi data kamu. Oke, kebayang nggak? Stepnya sama, tapi Kebayang. nanti prosesnya pasti ada yang beda gitu. Makanya kamu perlu paham alur-alurnya. Oke, coba next. Yang bagian KNN-nya mana? Mulai yang dari sini, Pak. Mana bagian kamu trainingnya? Oh, bentar, Pak. Ada sih. Sini, Pak. Jadi data tuh dibagi, Pak. Untuk data tes tuh 20% dari data tes, sedangkan data tren tuh 80% gitu, Pak. Oke, terus? Trainingnya di bagian mana? Oke. Bagian mana yang menunjukkan proses training model? Wahyu. Bagian sesuai ini, Pak, kan ini ngebagi data. Terus yang bagian sini, Pak. Iya, mana? Yang Tunjukin seperti coba. Iya, part yang mana bagian training model? Nah, itu kan kamu juga bingung kan nunjukin part yang bagian untuk training model itu yang mana gitu. Nah, Ya. itu maksudnya. Jadi contoh skrip yang pernah saya share itu kan supaya kalian kebayang gitu ya proses implementasinya itu seperti apa. Nah, tapi sebelum kamu mengerjakan code yang sesuai dengan data kamu, maka kamu perlu paham dulu alur-alurnya tuh apa saja tahapannya gitu ya. Karena percuma kamu bisa bikin kodenya tapi prosesnya nggak paham gitu ya. Karena yang paling penting itu adalah memahami. Kenapa memahami penting ya? Karena kalau kamu mungkin kamu ngeprom gitu ya, pakai Gemini, yaitu sebenarnya bisa ke generate. Tapi kan kamu nggak paham apa yang kamu kerjain. Nah ini yang jadi masalah. Ketika kamu nggak paham yang apa yang kamu kerjain, ini akan jadi bumerang. Kenapa jadi bumerang? Karena kamu nggak bisa memverifikasi, nggak bisa memvalidasi ya karena kamu nggak ngerti step awalnya itu seperti apa gitu. Jadi kamu nggak bisa ngecek apakah hasilnya itu benar atau salah gitu, sudah sesuai atau belum. Nah, jadi objektif di sini untuk kuliah machine learning itu bukan kamu bisa ngerjainnya gitu ya, tapi kamu perlu tahu prosesnya, karena itu yang paling penting. Saya nggak peduli kamu jawabannya benar atau enggak. Tapi kalau saya tanya kamu atau kelompokmu nggak bisa, ya sama aja, itu sama aja nggak bisa kan. Karena orientasi kita kan proses ya. Jadi saya akan lebih senang kamu bisa menjelaskan ini proses preprocessing data. Di sini kamu melakukan scaling tujuannya untuk ini. Terus kamu training modelnya pakai model KNN. Terus kamu tambahkan hiperparameter tujuannya untuk nyari ini gitu. Saya lebih senang kamu menjelaskan seperti itu dibandingkan kamu menunjukkan oh ini akurasinya sudah 90%, tapi kalau saya tanya kamu nggak paham apa-apa, gitu ya. Jadi saya lebih suka yang pertama daripada yang kedua. Nah, mungkin di note untuk minggu depan kan presentasi ya. Nah, jadi di note bahwa
Yang paling penting itu adalah proses memahami ya, bukan hasilnya. Saya nggak apa kalau misalkan hasil kalian, misalkan modelnya kurang optimal, tapi kalian paham dengan apa yang kalian kerjain gitu. Itu ya, Wahyu sama teman-teman kelompoknya ya. Nanti Ya, Pak. silakan dipahami ya, semuanya sih ya, semuanya harus memahami apa yang dikerjakan. Jadi berorientasinya proses ya, jangan berorientasi hasil. Oke, silakan kelompok yang lain. Tadi si ini ya, Sinta ya, Sinta dulu. Silakan Sinta. Bapak, saya cuma mau izin bertanya aja, Pak. Kan di bagian laporan itu ada pembahasan. Nah, di situ ada 3 poin kan, Pak. Nah, itu untuk pembahasannya nanti hanya menjawab 3 poin itu aja ya, Pak? Pembahasan, oke, sebentar ya. Pembahasan. Pembahasannya itu yang mana? Yang kamu maksud, Sinta? Kayak saya belum kasih ini deh, apa namanya? Oh ini ya, guidelines laporan ya, sorry. Di pembahasan ya, interpretasi hasil, keterbatasan penelitian, implikasi bagi geofisika. Iya, jadi ini secara umum aja. Tapi kalau misalnya kalian ada poin-poin lain juga boleh ditambahkan. Tapi minimum ada ini. Kalau yang implikasi bagi geofisika ini sebenarnya nggak usah ya, tapi lebih ke topiknya. Misalnya kalau tadi banjir, nah banjir itu nanti hubungannya ke apa gitu ya. Misalkan ke masyarakat, atau ke apa namanya, ke infrastruktur, atau yang lainnya. Jadi yang ini tuh nggak usah. Ini opsional lah. Ini saya kasih tanda opsional aja ya. Intinya bagian pembahasan itu tidak dibatasi ya. Yang penting ada interpretasi hasil sama keterbatasan. Nah, interpretasi hasil ini karena kalian kan menggunakan 2 algoritma ya supaya bisa membandingkan. Jadi lebih banyak ke analisis perbandingan model. Kemudian yang ini mungkin saya ganti aja lebih ke arah hasil prediksi model ya. Terus yang terakhir ini jangan ini ya hasilnya. Oh, ini yang terakhir sih. 2 ini aja deh. Ya, 2 ini aja yang harus ada. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Hasil prediksi model, kemudian perbandingan ya. Ini perbandingan model ditambah dengan yang terbaik. Yang terbaik ini maksudnya dari 2 model itu mana yang paling bagus gitu ya. Oke. Ya, silakan. Tadi siapa ya? Setelah Sinta. Oke, Davi ya. Davi kelompok berapa Davi? Kelompok 6, Pak. Oke. Tadi Sinta kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. Oke. Oke, silakan Davi. Oke, sebentar Bapak. Oke, suaranya belum ada ini. Oke. Jadi kami kan dari kelompok 6 ini kan menggunakan KNN ya Bapak. Terus dibandingkan dengan Rainforest. Nah, kami ini masih ini Bapak apa namanya? Mungkin boleh Sebentar.
Kayaknya saya menemukan keanehan apa namanya, di code kamu ya. Davi, saya tanya ke kamu, yang jadi target kelasnya apa di sini? Halo? Melihat klasifikasi biji mineral bukan, Pak? Oke, biji mineral ya. Nah, jadi permasalahannya apa? Klasifikasi atau regresi? Klasifikasi, Bapak. Klasifikasi. Oke. Nah, terus untuk itu tuh coba yang gambar itu tadi. Nah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu apa itu? Kenapa aktual data, predik datanya bentuknya seperti itu? Coba yang kamu predik itu apa itu? Coba Y-pred-nya itu apa? Itu X-trend-nya depth. Ngapain kamu memprediksi kedalaman? Kan data kedalamannya sudah ada. Yang kamu prediksi itu apa sih? Jenis ini kan? Harusnya mineral, Bapak. Mineralnya kan? Nah, jadi Iya, Bapak. permasalahannya apa? Klasifikasi kan? Ah, yang dikerjain ini kenapa regresi? Ngapain kamu memprediksi kedalaman? Kedalaman kan nggak perlu diprediksi. Ya, jadi tahu nggak salahnya di mana? Davi dan kelompoknya, kelompok 6. Nah, yang jadi target kelasnya itu yang mana coba? Punya kontaknya tuh Joni kan? Ada. Boleh mas, siapa mas? Kemarin kan apa tuh ngebimbing, cuman Coba Davi, lihat scroll lagi ke atas. sebentar ini. Bentar mas, saya. Iya, langsung kirimin. Siap ya, terima kasih. Oke, Davi ini yang dikerjain sama kelompoknya masih salah ya. Bahkan kamu menentukan case-nya aja masih salah. Yang diprediksi coba kamu scroll ke atas. Mana data kamu, nah itu. Coba ke bawah. Nah, itu yang jadi targetnya itu adalah tipe ore type. Yang tipe B, tipe A gitu. Nah, itu harusnya yang dipredik gitu ya. Kamu ngapain memprediksi kedalaman? Ya. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Oke, jadi salah ya. Yang diprediksi itu adalah ore type. Jadi permasalahannya adalah klasifikasi gitu. Iya, setelah ini boleh. Oke. Oke, jadi dikerjain ulang ya. Ini salah target kelasnya. Yang jadi target kelasnya itu adalah ore type. Kan itu sudah clear itu. Saya tuliskan di panduan. Coba saya buka panduan. Panduan ini topik 6 ya. Topik 6. Nah, di panduan tuh udah saya tulis jelas tuh target prediksinya adalah ore type. Coba kamu baca panduannya nggak, guidelines-nya untuk topik 6? Baca, Pak. Nah, jadi udah tahu belum? Kan itu udah dijelaskan tuh yang poin keempat, target prediksi. Variabel targetnya adalah ore type yang merepresentasikan jenis biji atau mineral yang diwakilkan oleh setiap sampel. Ya, jadi yang dikerjain tuh salah ya.
Baik, Pak. Oke, nanti tampilkan ininya itu dalam bentuk confusion matrix. Ya, jadi untuk evaluasi modelnya pakai confusion matrix. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini ya nanti diperbaiki lah ya kelasnya. Target labelnya itu bukan depth tapi array type ya. Oke, nanti silakan diproses lagi. Nanti kalau sudah ada progresnya, nanti kalau mau ditanyakan boleh silakan tanyain lagi ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok kelompok 6 ya? Sorry, ya beneran kelompok 6 ya? Apa 4 tadi ya? Kelompok 6, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok 6? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silakan diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Oke, Anwarudin silakan. Saya izin ini ya Pak, sesi ini Pak. Oke, silakan. Mungkin bisa langsung dievaluasi Pak, kalaupun ada yang kurang gitu. Jadi yang kita lakuin yang pertama itu. Oke, jadi saya tanya dulu, target label kamu pada case ini apa? Ini Pak, land Landsat race prediction. Oke. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya itu yang pertama itu Enggak, kalau dalam machine learning ini termasuk ke dalam permasalahan apa? Supervised atau unsupervised? Supervised, Pak. Oke, kalau supervised dia termasuk yang mana? Klasifikasi atau regresi? Yang klasifikasi, Pak. Klasifikasi ya. Oke. Selanjutnya? Kenapa, Pak? Oke, selanjutnya. Jadi kita cek ini datanya sebenarnya udah clear, maksudnya nggak kotor, jadi kita udah diproses ya? Iya. Lengkap, jadi oke. Kita langsung encoding, Pak. Yang di encoding yang mana? Yang ini targetnya? Oke. Yang di encoding yang kategori ya? Iya, Pak. Jadi terus di sini tuh masalahnya itu masing-masing kelas itu distribusinya itu nggak merata, Pak. Jadi ada yang unbalance kelas yang tinggi, ada yang banyak banget, ada yang dikit gitu, Pak. Oke. Nah, ini saya kasih trik ya. Ada yang namanya kondisi unbalance ya. Jadi kalau kondisi unbalance, nanti kamu coba baca-baca tentang SMOTE ya. SMOTE, terus saya kirim di chat. Jadi SMOTE itu biasanya digunakan untuk menghandling data unbalance. Nah, nanti SMOTE itu dilakukan sebelum proses training. Jadi di SMOTE dulu, baru di splitting. Jadi itu generate data baru atau gimana, Pak? Nah, nanti kamu baca tentang SMOTE itu. Oke, Pak. Baik. Ada beberapa sih metode untuk handling unbalance ya. Intinya kamu sedang menghadapi kondisi unbalance, di mana unbalance itu menghasilkan distribusi data yang tidak seragam ya antar kelas. Maka ini perlu di-handling dulu. Karena yang paling banyak tuh yang ke 1 ya. Yang 2, 0, 3-nya itu terlalu sedikit. Nah, jadi nanti bisa pakai salah satunya metode SMOTE itu untuk handling data unbalance. Jadi sebelum di training nanti dilakukan SMOTE dulu. Baik, Pak. Selanjutnya langsung kita training. Yang pertama kita split dulu. Itu datanya udah di scaling. Udah, Pak. Di scalingnya pakai apa? Standard scaler. Standard scaler ya. Oke. Langsung kita cari parameter terbaik. Kamu pakai ini ya, grid search ya? Iya, pakai grid search.
Nah, untuk akurasinya sendiri ini di 0,9 atau 98%, Pak. Oke. Terus eh ya kita tes juga udah bagus kok, Pak. Oke, nanti blind test ya. Maksudnya pakai data kamu, nanti data yang di awal itu di split dulu. Itu kan akurasinya terlalu sempurna ya, terlalu tinggi. Nah, nanti blind test, jadi dari sampel data kamu diambil beberapa gitu ya. Misalkan kamu ambil 50 data. Nah, jadi seolah-olah kamu prediksi dengan data itu. Nah, tapi nanti coba dibandingkan antara label benar dan label salahnya. Jadi dari awal datanya udah diambil ya, di take out ya. Iya, Pak. Oke. Untuk Kemudian, kurasnya juga sama, Pak. Terlalu tinggi, Pak, hasil ini. Tapi sebenarnya kalau dibilang overfitting juga kan ini data testnya kan nggak masuk training kan, Pak? betul. Jadi nanti dipisah jadi 3 aja. Jadi ada training, validasi, sama tes. Atau biasa kalau nggak training, tes, sama predik gitu. Jadi predik itu data yang benar-benar baru gitu, yang belum pernah dilihat. Atau yang nggak masuk ke dalam proses training. Itu juga boleh. Itu dapatnya dari mana, Pak, datanya? Datanya di split aja dari awal. Kan kamu misalnya total data kamu ada berapa? Ada 5.000 kalau nggak salah. Nah, 5.000. Nanti dari 5.000 itu ambil aja langsung 100 gitu. Jadi 100 itu langsung dipisahkan. Nanti kamu pakai yang 4.900 untuk proses training. Gitu. Baik, Pak. Oke. Tapi ini overall udah oke ya. Anwar udah bagus, bisa menjelaskan juga. Oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Next, kelompok siapa lagi? Yang lain? Kelompok 4 ya tadi ya. Anwar tadi kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? Atau 4? Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 sama 98, silakan. Kelompok 1 deh. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ada nggak kelompok 1? Oke, Vivaldi, silakan. Tapi saya kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4. Oke, silakan. Kelihatan ya, Pak? Atau belum? Udah. Oke. Silakan. Oke, Vivan. Jadi dari data kamu ini termasuk yang mana? Dalam permasalahan machine learning dia masuknya yang mana? Maaf, Pak, dari tadi mic saya mati, Pak. Saya kira suara saya masuk, maaf, Pak. Belum. Ulang, Pak ya. Jadi kan kan kelompok kami, kan tugas Bapak itu kan pakai 2 pemodelan ya, Pak. Sedangkan saya kelompok kami baru yang pemodelan pertama pakai random forest. Dan data kami ini termasuk data gempa, Pak. Oke, enggak. Kalau dalam ini machine learning masuknya kemana? Supervised, unsupervised? Supervised, Pak. Oke, kalau supervised masuknya yang mana? Klasifikasi atau regresi? Klasifikasi, Pak. Oke. Kemudian di sini kamu melakukan Masih pembacaan data, Pak. baru baca data. Proses training modulnya pakai apa? Ini, Pak, pakai ini. Pakai apa itu? Random forest ya? Iya, Pak, random forest, Pak. Masih yang random forest. Oke, itu confusion matrixnya ya? Iya, Pak. Oke. Atau itu cabut aja. Akurasinya oke, overall 90-an ya.
Iya Pak, tapi Pak kan di Escaler itu kan ada fitur ada modul fungsinya itu kata-katanya tunggu Pak. Ada fungsi jadi kayak bisa ngebandingin langsung gitu ya Pak. Datanya itu nah ini Pak malah lebih kecil Pak. Kecilnya kecil banget Pak. 70%-an malahan Yang KNN. apa KNN? Ya ini sama tadi Iya. dengan pertanyaannya Meli. Ya, jadi sama. Jadi nggak ada masalah. Kenapa KNN-nya lebih kecil? Ya berarti KNN-nya kurang sensitif untuk mengklasifikasikan data. Gitu. Makanya dia salah banyak nebak. Makanya kamu cek aja dari conclusion matrix-nya kan banyak yang salah tebakannya kan. Iya Pak. Jadi nggak apa-apa ya, Habis nggak itu masalah ya. paham Pak. Kalau misalnya data kami nggak terlalu banyak kayak data tipe data yang lain. Nah, isinya itu cuma kayak kondisi sebentar Pak, agak lupa Pak isi datanya. Isi datanya itu kan mana sih SVD-nya? Sebentar Pak, mau buka file dulu. Isinya itu kan cuma di kami itu kan ada magnitudonya, kedalaman sama skala kayak berbahaya atau enggaknya satu gempa tersebut Pak, nggak terlalu banyak jadi. Cuma ada 6 kolom kalau nggak salah ini Pak. Oke. Ya memang ada datanya cuma segitu, jadi nggak apa-apa. Overall udah oke sih, nanti tinggal dicek-cek aja ya. Iya Pak, mungkin nanti saya Kalau- maksudnya perwakilan ya Pak. Ya tadi kalau KNN-nya kamu asumsikan masih terlalu kecil, mungkin kamu bisa optimize ya. Tadi kamu kayaknya belum nambahin ini juga kan, apa namanya, tuning ya, hyperparameter tuning. Tadi kayak di kelompoknya Anwar, kan ada grid search ya untuk tuning. Nanti kamu bisa tambahkan itu juga untuk cari berapa Tuning ya, Pak? nilai yang, ya nanti boleh ditambahin. Jadi kamu nanti tuning aja bagian KNN sama yang di atas tadi, random forest. Siapa tahu nanti performanya bisa naik. Karena mungkin kalau di sini kan kamu yang KNN tadi kan langsung masukin ya nilai parameter dari model KNN-nya berapa. Nah itu Iya, Pak, nanti langsung. dicari aja lewat apa namanya hyperparameter tuning supaya nanti dapat nilai yang paling ideal. Ya. Iya, Pak. Itu sih Pak, mungkin nanti bakal sering nanya sih Pak, soalnya KNN agak sedikit bingung. Ya, boleh, apa-apa, nanti tanya aja. Oke, ada lagi dari kelompoknya Vivaldi. Cukup sih Pak, sepertinya Pak. Kalau Oke. cukup Pak, mungkin akan ditanya lagi Pak. Oke, kalau gitu. Mungkin kita lanjut ya ke kelompok yang lain. Silakan. 1, 2, 3, 8, 9. Silakan, mau yang mana? Kelompok yang mana? Kelompok 1. Kelompok 1 ada nggak? Pak, maaf Pak. Ya? Saya ternyata kelompok 2 Pak, bukan kelompok 4, maaf Pak. Kamu lupa kelompok sendiri ya? Maaf Pak, kelompok 2 Pak. Oke, kelompok 1. Saya. Ada Pak. Oke, silakan. Bukannya udah keluar. Ini baru Purwa deh. Silakan siapa? Rentania ya. Ini belum ada suaranya. Masih belum ada suaranya. Maaf Pak, izin nggak bisa di running Pak, koordinatnya.
Ya, kalau nggak tunjukin aja kamu isunya di mana. Ada isu nggak? Atau aman-aman aja? Gimana Pentania dan kelompoknya? Kelompok 1. Ada isu nggak terkait dengan progres tugas besarnya? Ini masih di mute ya, saya nggak tahu kalian nih mau bahas apa. Kalau emang nggak ada yang mau dibahas, ya udah di skip aja kelompok 1. Gimana kelompok 1? Oke, karena kelompok 1 nggak jelas ya, ya udah di ini aja di skip ya. Mungkin kelompok yang selanjutnya kelompok 2. Ini kelas B atau yang kelas A, Pak? Oh iya, sorry, kelas ini kan kelas A semua. Kelompok 2 tadi udah ya, Vivaldi ya. Kelompok 3. Iya, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Gemarani, Muhammad Rafli, Wayan Sinta, Najwa, Putri, Trisna, silakan. Izin ya Pak, sebentar. Iya, silakan. Ya, ini belum ada suaranya. Oke, silakan. Sebelumnya izin ya Pak. Kalau kami itu kan sebenarnya udah ngebuat yang buat SVM sama yang random forest. Nah tapi yang SVM ini masih bingung gitu loh Pak. Kalau yang random forest kemarin kan sebenarnya make yang mirip dari yang codingan Bapak itu, cuman bedanya dia di apa itu kemarin? Oke. Kalau yang random forest-nya udah benar. Random forest-nya udah benar. Kamu masalahnya apa? Problem yang di ini? Studi kasusnya? Yang artik ya? Oke, Ya, klasifikasi ini kan, ya? Iya, klasifikasi ini kan Pak, yang gempa sama gempanya menghasilkan tsunami atau tidak gitu kan. Oke. Nah, kan yang random forest kayak gini ya Pak. Mm-mm. Kalau yang SVM tuh apakah nanti hasilnya sama ya Pak itu sih Pak? Kayak masih nggak Hasilnya nggak akan exactly sama, tapi proses persiapan datanya sama. Jadi yang beda itu adalah proses training modelnya aja. Jadi kalau yang ini training modelnya kan setelah kamu siapin tuh semua datanya di training pakai random forest. Nah, nanti kamu tinggal ganti part yang training random forest diganti dengan ini SVM gitu. Ya, mana training model kamu mana? Part kode yang training model. Nah, itu. Itu kamu pakai itu kamu pakai apa sih? Pakai grids ya itu kuningnya. Modelnya pakai apa? Mana random forest-nya di mana? random forest ini. Ini Pak random forest. RF modelnya random forest. Oke. Ya udah itu part yang diganti nanti jadi SVM. Yang di sininya. Iya. Nah, nanti parameter grid-nya juga disamakan dengan parameter yang di SVM. Kamu coba cari di modul
Python tadi ya, namanya scikit-learn. Coba kamu buka tab baru. Nah, kamu cari coba scikit-learn. Ini kan Pak. Nah, cari SVM di situ. Ini Pak. Ya, tuh SVM. Nah, itu. Modulnya tuh yang ini pengen buka. Kemarin tuh nyari Ya, bingung. SVM betul itu. Kalau nggak salah SVM classifier. Scikit-learn. Ya, benar pakai SVC, Pak. Nah, nanti tinggal ganti parameternya aja. Parameternya itu kan ada banyak ya. Nah, nanti kamu tinggal ubah ya, sesuaikan parameter-parameternya itu dengan parameter yang ada di sana. Udah, prosesnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, itu ya parameter grid-nya nanti diubah. Nah, itu diganti, disesuaikan dengan yang SVM tadi. Ya Pak. Segitu aja sih Pak masalahnya di SVM itu. Oke, jadi udah clear? Najwa? Sama ini sih Pak, apa namanya? Ada yang mana? Laporan itu Pak yang Hmm. kan ada metodologinya Pak. Itu kan ada pemrosesan itu tuh maksudnya kode dimasukkan apa kita ngejelasin aja Pak? Jelasin aja. Jelasin aja Pak. Jadi prapemrosesan itu teorinya seperti apa? Misalkan handling nilai kosong, kemudian outlier ya, penghapusan outlier dan sebagainya itu dimasukkan di situ. Jadi nggak usah dimasukin codingnya sih, jadi lebih ke teori aja. Mas yang VM sama random forest-nya juga. Jadi teori aja. Baik Pak. Kalau yang hasil itu nanti kayak misalnya kalau misalnya kayak yang mana ya tadi? Misalnya hasil kayak gininya itu juga dimasukin gitu Pak? Ya, itu nanti dimasukin di bagian hasilnya. Oke. Kalau itu sebenarnya lampiran aja sih. Kalau yang begitu tadi ya code-code gitu lampiran aja. Jadi nanti hasilnya lebih fokus. Misalkan tadi kamu kan melakukan eksplorasi data ya, atau EDA, visual, kemudian metrik, kemudian hasil tradingnya, terus fitting apa dan itu gitu. Ini Pak, itu aja. Oke, sudah clear ya. Oke, tadi Najwa kelompok berapa? 3 ya? Iya Bapak. Oke, kelompok 4. Ada kelompok 4. Kelompok 4 itu Indiani, Wahyu Fareski tadi udah ya? Oh, berarti udah. Oh. Kelompok 5 udah, 6. Udah. Wahyu Fareski kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya Pak, kelompok. Oke. Tadi kelompok 6 juga udah ya? Kelompok 6 udah belum ya? Udah V ya tadi, udah juga ya. Oke. Kelompok 7 udah, kelompok 8 Karel, Niko, Putri, Muhammad Rahman, Revina, Kak, silakan. Oke, ada isu terkait tugas. Oke, nggak ada yang mau disampaikan. Oke, skip aja. Kalau nggak ada berarti kelompok 8, kelompok 9. Izin Pak untuk kelompok 9 itu
buat yang model 2-nya aja, Pak. Oke, model kedua. Untuk Ya, Pak. yang model satunya sudah oke. Boleh tunjukin nggak nomor satunya? Boleh. Ini kita klasifikasi biji, Pak. Ore ya? Oke. Iya, Pak. Berarti kelasnya yang mana? Target kelasnya? Target kelasnya OR-type, Pak. Oke. Untuk yang pertama modelnya pakai apa? Random Yang forest ya? pertama kami pakai random forest, Pak. Cuman Oke. akurasinya itu masih kecil sih, Pak. 40%. Berapa? 40%, Pak. 0,4. Oke. 0,42, Pak. Nah, Ya, ini oke. 42%. Nah, itu udah dilakukan ini belum? Standar scalar sama encoding untuk datanya. Encoding sudah, Pak, sama Standar scalar udah. encoding sudah, Pak. Standar scalar. Ini encodingnya di sini, standar scalarnya juga di sini, Pak. Oke, encoding untuk apa? Kalau encoding? Encoding itu buat yang kategori pakai litologi, mineralogi, OR-type juga. Oke, sesuai. Yang ini standar scalar? Standar scalarnya untuk meng-scaling datanya itu kan, Pak, biar nggak terlalu jauh rentangnya. Oke, berarti itu untuk data numerik ya? Ya, Pak. Oke. Nah, berarti ini udah pakai tuning juga? Iya, Pak. Parameter. Nah, ya. coba nanti rentang parameter tuningnya coba dilebarin ya. Itu kan tuh dekat-dekat tuh 3, 4, 5, 8. Coba nanti dilebarin. Misalkan 3, 5, 10, 20, berapa gitu ya. Sama yang ke bawah juga ya. Ya, Pak. Oke. Nah, nanti dicoba dulu ya. Baik, Pak. Mungkin itu aja kalau dari kami, Pak. Oke. Nanti bagus ya. Paham juga. Oke. Ada lagi kelompok yang lain? Oke. Kelompok yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Atau baru pikiran? Oke, tadi kalau dilihat dari progresnya beberapa kelompok sudah bagus ya, sudah paham juga terkait dengan apa yang dikerjakan ya. Jadi nanti tinggal menyusun laporannya aja. Oke, sebelum saya akhiri untuk sesi asistensi, ada yang mau ditanyakan? Oke, Rentania silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Berarti minggu depan itu setelah presentasi kita langsung ngumpulin laporan ya, Pak? Ya, setelah presentasi nanti ngumpulin laporan. Ya, ada lagi. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin cukupkan ya untuk sesi asistensi ya. Nah, jadi nanti silakan dilanjutkan lagi pekerjaannya ya. Nanti kalau misalkan ada kebingungan terkait dengan yang kalian kerjain, nanti kontak saya aja ya, supaya nanti ada gambaran apa yang harus dilakukan. Oke, mungkin itu aja ya untuk asistensi minggu terakhir ini ya. Minggu depan sudah presentasi laporan, sama laporannya juga tolong disiapkan ya. Oke, mungkin itu aja semuanya. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sore, Pak.